Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiroh Anggitasari, mahasiswa semester 4, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Zainul Hasan, dengan nomor NPM 0506. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Zakat, dan Wakaf dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin Syuhri, SAG, MEI. Pada video ini, saya akan membahas tentang hukum wakaf di Indonesia, Undang-Undang Wakaf, dan tata cara perwakafan di Indonesia. Langsung saja, mari kita bahas lebih lanjut dengan PowerPoint yang telah saya buat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wakaf. Perwakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, dan pusat penyiaran agama di atas tanah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan. Adapun yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. Dan yang selanjutnya ada unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu adanya wakif atau yang biasa disebut orang yang mewakafkan harta maupun bendanya. Dan yang kedua pasti harus ada harta yang diwakafkan, yaitu mauquf ataupun maksudnya disebut mauquf. Dan yang ketiga ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf. Dan yang keempat adalah adanya akad atau pernyataan wakaf yang biasanya disebut sighat. Dan yang kelima ada pengelola wakaf yang biasa disebut nasir, ataupun bisa jadi organisasi atau bahan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus wakaf. Dan yang jangka waktu yang tidak terbatas. Dan tujuan wakaf ataupun fungsinya adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan bantuan kepada fakir, anak terlantar, yatim piatu, dan semacamnya. Dan yang selanjutnya ada harta benda wakaf. Harta benda wakaf dibagi menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak seperti hak atas tanah ataupun benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti rumah,
Dan yang kedua ada benda bergerak, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Macam-macam wakaf ada 9. Yang pertama, wakaf ahli, yaitu wakaf keluarga. Yang kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Yang ketiga, wakaf benda tidak bergerak, yang tidak habis karena dikonsumsi. Yang kelima ada wakaf produktif. Yang keenam ada wakaf uang, yang berupa uang tunai yang diinvestasikan kepada sektor-sektor ekonomi. Dan yang ketujuh ada wakaf fakih. Yang kedelapan ada wakaf surat berharga. Yang kesembilan ada wakaf wasiat. Dan pembahasannya selanjutnya ada undang-undang tentang wakaf. Undang-Undang Republik Indonesia yang menyangkut wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang isinya terdapat pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, nazir, harga benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, yang kesembilan, yang terakhir, menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. Selanjutnya ada tata cara wakaf di Indonesia. Sebelum kita melakukan wakaf, kita harus memahami syarat-syarat sah melakukan wakaf agar wakaf kita itu sah. Jika wakaf syarat sahnya atau rukunnya tidak terlaksana salah satu, maka wakaf itu tidak sah. Berikut syarat sah melakukan wakaf, yaitu yang pertama al-waqif, yang kedua al-mauquf, yang ketiga al-mauquf alaih, dan yang keempat sighah. Setelah syarat sah dan rukun wakaf telah terlaksana, di sini bahasan selanjutnya adalah tata cara perwakafan, yaitu yang pertama, pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuatnya. Akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan ikrar. Demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Yang terakhir adalah dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan kepada pejabat surat-surat sebagai berikut, yaitu tanda bukti pemilikan harta benda. Yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Dan terakhir, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.